saya tentunya di channel Oki Farmasi yang akan memberikan seputar informasi dan edukasi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali ya dengan secara daring seperti itu. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua ya, dimana dalam video kali ini saya akan men-share kepada teman-teman terkait tugas mata kuliah saya. Karena dalam hal ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya di farmakologi bahan alam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oki Dalharadi, mahasiswa dari program studi S1 Farmasi dari Fakultas Kesehatan dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, yang dimana mata kuliah saya ini diampu oleh apoteker Almahera Esra Emram. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan menyinggung sedikit sebuah problematika penyakit-penyakit yang sering ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Dimana dalam hal ini saya akan mengangkat sebuah materi yakni terkait kanker payudara dan pengobatannya secara basis herbal atau tradisional menggunakan tanaman bajaka. Nah, teman-teman pada penasaran kan sebenarnya tanaman bajaka ini tanaman apa sehingga bisa dikatakan sebagai obat yang untuk bisa mengobati kanker payudara seperti itu. Silakan teman-teman tonton video ini sampai habis, jangan di-skip, tetap simak ya, dan tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita lanjut teman-teman semua. Sebagai pengantar terlebih dahulu, sebenarnya kanker payudara ini apa? Nah, jadi kanker payudara ini sebenarnya adalah merupakan suatu jenis tumor ganas yang berkembang pada sel-sel payudara. Nah, di mana kanker ini dapat tumbuh jika pertumbuhannya itu yang abnormal dari sel-sel payudara tersebut. Nah, adapun untuk gejala-gejalanya, teman-teman bisa merasakan diantaranya adalah terasa benjolan payudara dan seringkali terjadi atau rasa nyeri. Nah, kemudian terdapat perubahan tekstur kulit pada payudara, kemudian kulit payudara seakan mengeras dengan permukaan seperti kulit jeruk seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, di mana juga mengeluarkan cairan berwarna kuning di area sekitar payudara atau puting payudaranya. Nah, kemudian faktor resiko yang menyebabkan sehingga orang sangat mudah rentan terkena kanker ini adalah di mana salah satunya perokok aktif maupun perokok pasif. Nah, kemudian konsumsi alkohol yang berlebihan, adapun riwayat kanker di dalam sebuah keluarga, dan wanita yang mengalami stres berat, kemudian pernah operasi tumor jinak sebelumnya, dan menggunakan kontrasepsi secara hormonal. Itu berdasarkan P2PTM Kemenkes RI. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk pengobatan kanker tersebut ada dua opsi dalam hal ini, di mana pengobatan secara farmakologi dan secara non-farmakologi. Nah, apa bedanya? Kalau pengobatan secara farmakologi ini biasanya lebih cenderung di pendekatan dalam ilmu medis seperti itu. Sedangkan yang pengobatan secara non-farmakologi lebih menggunakan pengobatan secara basis herbal atau bahan alam. Nah, untuk yang pertama pengobatan secara farmakologinya itu yang pertama bisa pemberian analgesik untuk mengurangi daripada rasa nyeri yang dirasakan. Nah, yang kedua yaitu bisa melakukan operasi bedah lumpektomi, dan yang ketiga melakukan operasi bedah mastektomi. Nah, bedanya apa? Kalau yang sebelumnya adalah operasi secara lumpektomi, itu adalah pengangkatan sel-sel kanker bila mana ukurannya masih kecil. Nah, sedangkan bedah secara mastektomi itu bila mana ukurannya sudah cukup besar dan diangkat secara keseluruhan. Dan yang keempat bisa dilakukan tindakan radioterapi, dan yang terakhir menggunakan kemoterapi seperti itu. Nah, adapun untuk pengobatan secara non-farmakologinya, nah, di mana dalam hal ini saya lebih mengangkat sebuah pengobatan tradisional yang memang di mana pembuktiannya secara empiris sudah dibuktikan seperti itu. Cuman kita lebih melakukan pendekatan lebih dekat lagi, pembuktian secara sains. Nah, di dalam hal kesempatan kali ini, di mana kanker payudara ini bisa diobati dengan sebuah tanaman, yakni tanaman bajaka, teman-teman semua. Nah, kalau kita melihat tanaman bajaka ini sebenarnya pada tahun 2019 lalu sempat viral ya, di mana seorang siswa SMA dari Kalimantan yang berhasil menyabet medali emas dalam ajang lomba olimpiade di Korea Selatan dikarenakan penelitiannya yang dibawa yakni ekstrak
tanaman bajaka ya itu berpotensi sebagai anti kanker payudara, teman-teman. Seperti itu. Nah, dalam hal ini kita akan mengulas bersama-sama. Nah, sebelumnya tanaman bajaka ini apa, teman-teman? Nah, jadi tanaman bajaka ini adalah bahasa Latinnya itu dari Spatholobus littoralis Hass, di mana tanaman ini termasuk tumbuhan Angiospermae. Kemudian merupakan tanaman yang tumbuh di Kalimantan. Kemudian tanaman bajaka ini juga salah satu tumbuhan khas Kalimantan atau kearifan lokal tanah Dayak Kalimantan, seperti itu. Dan tanaman bajaka ini juga tumbuhnya dengan cara merambat. Nah, jadi teman-teman semua, tanaman bajaka ini bagian daripada kearifan lokal tanah Dayak khusus di Kalimantan. Jadi tanaman bajaka ini tidak semua tumbuh di wilayah Indonesia, melainkan hanya berfokus atau sangat sulit sekali ditemukan di wilayah-wilayah lain kecuali di daerah Kalimantan, karena bagian daripada kearifan lokal tanah Dayak tersebut. Nah, sebenarnya tanaman bajaka ini kalau kita melihat kembali ya, bahwa secara empiris, secara turun-temurun telah digunakan terlebih dahulu oleh suku Dayak untuk basis pengobatan secara herbal, seperti itu. Cuman ya sempat pada tahun 2019 lalu sempat viral ya, yang dimana pembuktian secara empirisnya itu terbukti bahwa seorang yang terkena kanker payudara ya di wilayah Kalimantan, dia mencoba untuk pengobatannya secara herbal menggunakan tanaman bajaka ini dan alhasil sembuh, seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan jurnal riset teknologi industri Samarinda ya mengenai kandungan bajaka ini sebenarnya apa saja. Nah, berdasarkan penelitian tersebut dikatakan bahwa tanaman akar bajaka merah ataupun tanaman akar bajaka putih itu baik pada kulit maupun batangnya memiliki kandungan metabolit sekunder, yaitu seperti fenolik, kemudian ada tanin, flavonoid, dan memiliki aktivitas antioksidan IC50. Dan aktivitas antioksidan pada tanaman bajaka ini itu memiliki kategori yang sangat kuat, bahkan lebih tinggi bila dibandingkan dengan vitamin C maupun vitamin E, dan sebanding dengan aktivitas antioksidan kayu secang. Nah, jadi di sini sempat disinggung ya bahwa senyawa yang dimiliki oleh tanaman bajaka ini juga memiliki aktivitas antioksidan IC50. Nah, sebenarnya IC50 itu apa, teman-teman? Jadi, pengertian dari IC50 adalah sebuah konsentrasi yang dapat meredam 50% radikal bebas. Semakin kecil nilai IC50, maka semakin besar aktivitas antioksidannya. Dan kita ketahui bersama bahwa antioksidan juga berperan dan berpotensi sebagai anti kanker. Nah, jadi dalam hal ini tentu relevansinya sangatlah kuat hubungannya, bahwa memang tanaman atau senyawa yang terdapat pada tanaman bajaka ini memiliki aktivitas kanker tersebut. Nah, kemudian untuk penggunaannya ya, di sini ada dua konteks yang perlu kita pahami. Kita melihat pertama dari penggunaan secara empiris dan secara medisnya, seperti itu. Secara empiris, saya sempat katakan tadi di awal bahwa tanaman bajaka ini dari orang-orang terdahulu ya, kearifan lokal orang-orang Dayak, suku Dayak Kalimantan memang sudah sering menggunakan tanaman ini sebagai basis pengobatan secara herbal untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Salah satunya adalah seperti kanker, seperti itu. Namun dalam hal ini ya, bila dikaitkan dengan pembuktian secara ilmiah, tentu harus ada penelitian dan uji coba seperti itu yang lebih jauh lagi. Nah, jadi teman-teman bisa menilai sendiri apakah dalam hal ini ya tanaman bajaka ini berdasarkan pembuktian secara empiris telah terbukti mengobati anti kanker, atau secara medisnya perlu untuk diteliti lebih jauh lagi, seperti itu. Nah, kemudian untuk penggunaannya ataupun untuk mengkonsumsinya adalah dengan cara ya berdasarkan pengalaman orang-orang di sana, di mana cukup ya diambil batangnya, tanaman ini bagian batangnya dipotong, kemudian setelah itu dirajang dan dijemur. Nah, setelah kering kemudian diseduh. Nah, air seduhannya inilah yang dikonsumsi atau diminum setiap harinya. Cukup sekedarnya saja atau segelas sehari, seperti itu teman-teman semua. Nah, kemudian untuk efek sampingnya ya kita tahu, jangankan untuk obat secara kimiawi seperti itu kan, pengobatan secara tradisional pun tentu memiliki positif dan negatifnya.
Negatifnya tentu adalah efek samping yang tidak diinginkan. Pasti ada, walau tingkat konsentrasinya sangat kecil seperti itu. Dalam hal ini, efek sampingnya adalah di mana akan menimbulkan rasa pusing dan mual-mual seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman semua mengenai segudang manfaat, ya saya katakan segudang manfaat daripada tanaman bajaka ini. Karena saya sendiri pun sempat berambisi untuk melakukan penelitian, cuman bahwa saya mengetahui tanaman ini hanya tumbuh di daerah Kalimantan, begitu kan? Jadi sangat sulit untuk ditemukan. Nah, jadi silakan teman-teman bisa menilai sendiri bahwa tanaman ini ya sudah dibuktikan kandungannya berdasarkan penelitian, dan pembuktian secara empiris pun sudah dilakukan seperti itu. Cuman dalam hal ini kita bersama-sama ya, dan pemerintah khususnya juga ikut mendukung dan stakeholder yang ada pengembangan penelitian lebih jauh lagi mengenai peluang manfaat daripada tanaman ini sebagai anti kanker payudara seperti itu. Ya semoga ya kedepannya pemerintah Indonesia bisa mengambil peluang dan mendukung generasi-generasi putra putri terbaiknya, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Saya Okhilal Haradi, mahasiswa S1 Farmasi dari Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Dengan ini pamit undur diri. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini, dan tentunya tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe.